Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Juliawati dengan NIM 21170411885. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa yang saya dapat dari membaca artikel Kehidupan Setelah Kematian, Perjalanan Kita Meninggalkan Dunia. Pada artikel ini membahas tentang apakah yang terjadi setelah kematian. Penelitian spiritual mengatakan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar, yakni sebagai berikut. Dan apakah yang terjadi terhadap masing-masing tubuh tersebut setelah mengalami kematian? Tubuh fisik akan tetap berada di bumi, kemudian energi vital atau prana sakti akan dilepaskan kembali ke alam semesta, dan tubuh-tubuh halus atau lingga deha akan berjalan menuju suatu alam eksistensi seperti surga atau swarlok, neter atau bufalok, dan neraka atau patal yang tergantung dari kekurangan-kekurangan atau dosa-dosanya dan tingkatan spiritualnya. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Tubuh halus yang dimiliki seseorang kemudian akan pergi ke salah satu dari 14 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta ini dibagi menjadi dua, yakni 7 tingkatan alam eksistensi positif, yaitu tempat yang ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya. Kemudian 7 tingkatan kedua, yakni 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka, yakni tempat yang kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka akan menjadi hantu akibat niat-niat jahat mereka. Berikut merupakan gambaran ketujuh alam eksistensi positif dan negatif di alam semesta. Kemudian, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah mengalami kematian, orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok harus dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma yang mereka miliki. Sedangkan jika seseorang mencapai tingkat Maharlok dan Janalok setelah kematian, karena tingginya keadaan spiritual, maka ia tidak perlu bereinkarnasi lagi karena semua takdir yang tersisa dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk menumbuhkan spiritual lebih lanjut dari seseorang, yakni memiliki emosi spiritual atau buff yang tinggi, memiliki ego yang rendah, memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, serta tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi sangatlah penting karena ini merupakan satu-satunya alam eksistensi di mana seseorang bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma yang dimiliki dalam periode waktu yang paling singkat. Hal ini terjadi karena pada alam eksistensi bumi kita mendapat bantuan tubuh fisik. Kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik atau tama. Apa itu neraka? Dalam tingkatan alam eksistensi neraka terdapat beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Di mana dalam hierarki para hantu yang tertinggi adalah penyihir dari tingkatan ketujuh neraka yang kekuatan spiritualnya sangat besar, hampir setara dengan orang suci. Mereka akan mengendalikan semua jenis hantu untuk yang kekuatan spiritualnya lebih rendah.
Ketika seseorang pergi lebih dalam ke beberapa tingkatan neraka, yaitu dari tingkatan ke-1 sampai ke-7, maka tingkatan kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus tersebut akan terus menurun dan tingkat penderitaannya terus berlipat ganda, di mana besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Selanjutnya, ada apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Di tubuh manusia ada 3 komponen dasar halus yang tidak dapat dilihat namun dapat menentukan kepribadian seseorang. 3 tingkatan tersebut yakni yang pertama satwa atau kemurnian dan pengetahuan, yang kedua raja atau aksi dan gairah, serta yang ketiga tama atau ketidaktahuan dan inersia, yang dimana pada era ini rata-rata komponen halus dari tama dimiliki oleh seseorang mencapai 50%. Bila seseorang semakin dipengaruhi oleh komponen raja dan tama, maka ini merupakan karakteristik yang akan dimiliki oleh seseorang untuk menentukan tingkatan alam eksistensi kemana perginya dalam kehidupan setelah kematian seseorang. Karena pada tingkatan raja dan tama, maka seseorang akan lebih tinggi jumlah gangguan kepribadiannya seperti marah, takut, keserakahan, jumlah ego yang lebih tinggi, dan menghasilkan tingkat kesadaran spiritual yang lebih rendah. Selanjutnya ada bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Kematian sendiri terdapat 2 jenis, yakni kematian akhir yang ditakdirkan, yang merupakan saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang, dan yang kedua kematian yang mungkin terjadi, keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan dari pahala atau kebaikan yang telah dilakukannya. Kemudian di beberapa kasus saat seseorang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan kepribadian yang parah, orang tersebut mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri pada keadaan tertekan, di mana hal ini akan diperparah oleh hantu atau energi negatif di sekitarnya yang akan membuat dirinya melewati batas dan melakukan bunuh diri. Ketika seseorang melakukan bunuh diri, maka ia menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya untuk pertumbuhan spiritual dan akan menanggung dosa akibat dari perbuatannya. Dosanya pun berbeda-beda tergantung dari kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Mengapa terdapat jeda waktu antara reinkarnasi? Jeda ini karena karena ada 3 alasan, yakni yang pertama, tubuh halus berada di tingkat surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun dari kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai saatnya tiba. Karena dengan siapa seseorang memiliki hubungan karma tersebut juga harus sudah siap untuk bereinkarnasi. Dan yang ketiga, dalam regrensi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasinya dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat perincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Nah, dari pemaparan tersebut, kita mendapat suatu gambaran mengenai konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian yang mungkin disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi 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 Om.